Juga sudah memfasilitasi masyarakat, adik-adik tenaga kerja, adik-adik muda kalau ingin meningkatkan profesi di perawat, dia bisa memilih salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, fasilitas ini kan juga bentuk kehadiran negara sebetulnya agar adik-adik kalau ingin jadi perawat, benar-benar perawat yang profesional, yang benar-benar berasal dari sumber lembaga pendidikan yang memang diakui gitu ya di Indonesia. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita mengerti kamu tetap semua. Perawat Indonesia, bersama kita mengerti untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat, kembali lagi di CNS, Channel Nerd Station. Dan hari ini saya sedang berada di Lexatel dan saya sedang bersama Ibu Dr. Diah Rejekiningrum selaku Direktur Penempatan Pemerintah, teman-teman. Ibu apa kabar, Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatannya ini kita bisa bergabung dengan teman-teman. Ya, saya yang mau terima kasih banyak karena Ibu mau sempetin waktu untuk bisa duduk di podcast CNS untuk bisa berdiskusi dengan saya, Bu. Ibu izin ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya tanyakan ke Ibu, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nih Bu, mungkin dari cerita ya Bu ya. Boleh ceritain nggak Bu sedikit tentang latar belakang dan perjalanan Ibu hingga menduduki posisi sebagai Direktur Penempatan Pemerintah Ibu? Nah, ya sebagai Direktur Penempatan Pemerintah yang baru di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, Badan Pelindungan Pekerja yang baru, tentunya ini amanah ya, amanah dari pemerintah melalui Bapak Menteri. Jadi bagaimana perjalanannya ya, saya sebagai ASN tentu mengikuti ketentuan yang ada dan penilaian sepenuhnya ada di bawah kementerian ya, pimpinan itu ya. Memang selama ini semenjak tahun 2001 saya menangani untuk perawat ke Jerman untuk skema penempatan pemerintah. Mungkin atas dasar itu juga mungkin bahan pertimbangan sehingga saat ini saya diberikan amanah menjadi Direktur Penempatan Pemerintah di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak hanya untuk di kawasan Eropa dan Timur Tengah, tetapi di semua kawasan. Jadi sekarang tidak lagi berpijak pada kawasan, tetapi berpijak pada fungsi. Jadi yang sekarang ini skema penempatan pemerintah yang sudah existing berjalan itu adalah Jerman, Jepang untuk perawat. Tapi yang di luar perawat itu yang sudah jalan saat ini dan itu animo yang luar biasa bagi teman-teman itu di sektor di Korea Selatan. Ada manufaktur, ada fishing, ada shipbuilding, ada services 1 dan services 2. Oke, Ibu di setiap perjalanan itu kan pasti ada tantangan nih Bu ya. Apa sih Bu yang menjadi tantangan terbesar dalam tugas Ibu sebagai Direktur Penempatan Pemerintah dan bagaimana cara Ibu menghadapinya Bu? Ya, memang ini kita tantangannya dari pemerintah pun juga berharap bahwa kita menempatkan pekerja migran ini memang pekerja migran harus yang benar-benar terampil dan profesional. Nah, itu tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kementerian kami. Jadi harus bersinergi, berkolaborasi dengan lembaga penyedia atau lembaga pendidikan di sini. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi bersama menyiapkan keterampilan mereka agar mereka bisa juga berkompetisi di luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Nah Ibu, sektor kesehatan nih Bu kita membahasnya. Khususnya tenaga perawat Bu, memiliki peran yang sangat vital. Bagaimana kebijakan pemerintah saat ini Bu dalam mendukung pengembangan profesi perawat di Indonesia nih? Ya, saya melihatnya bahwa perawat ini tuh di Indonesia sudah banyak lembaga pendidikannya. Berarti pemerintah juga sudah memfasilitasi masyarakat, adik-adik tenaga kerja, adik-adik muda kalau ingin meningkatkan profesi di perawat, dia bisa memilih salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, fasilitas ini kan juga bentuk kehadiran negara sebetulnya agar adik-adik kalau ingin jadi perawat, benar-benar perawat yang profesional, yang benar-benar berasal dari sumber lembaga pendidikan yang memang diakui gitu ya di Indonesia. Sertifikasi lah Bu ya. Sertifikasi. Oke, nah dalam konteks penempatan tenaga perawat nih Bu, apakah ada kebijakan pemerintah yang memfasilitasi penempatan perawat di daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis, terutama di wilayah-wilayah terpencil Bu biasanya? Nah, kalau kami Kementerian Pelindungan adalah berkaitan dengan penempatan tenaga perawat di luar.
Nah, kalau penempatan tenaga perawat sendiri di Indonesia itu, ranahnya dari kebijakan Kementerian Kementerian Kesehatan tentunya, ya. Jadi kami, memfasilitasi teman-teman setelah menyelesaikan pendidikan keperawatan, memiliki kompetensi profesi yang dipersyaratkan, pemerintah, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran wajib memfasilitasi mereka sesuai dengan kualifikasinya. Tapi jangan diartikan bahwa kami itu mendorong-dorong begitu, tidak sih. Tapi kalau yang berminat ya kita fasilitasi begitu. Nah, Ibu, membahas soal, bekerja di luar negeri nih, Bu. Bagi tenaga perawat yang ingin bekerja di luar negeri, Bu, bagaimana kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang optimal dan bekerja sesuai standar internasional, sesuai dengan tadi Ibu bilang? Ya, memang di setiap negara tujuan penempatan kan memiliki, kualifikasi yang berbeda-beda. Betul betul. Kemudian kita juga memberikan kesempatan apakah penempatan ini akan melalui skema penempatan pemerintah dengan melibatkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, apakah melalui skema P2P, melibatkan perusahaan pelaksana pelindungan pekerja migran atau P3NI, atau akan dilakukan secara perseorangan, secara mandiri, itu juga diberikan kesempatan. Atau kebetulan kalau misalnya Indonesia, ada badan usaha rumah sakit di Indonesia, kemudian mendirikan rumah sakit di luar negeri dan ingin mengisi perawatnya di sana, itu juga dimungkinkan ya dengan skema UKPS, begitu sebetulnya. Oke, nah kita balik lagi nih Bu, membahas soal peran pemerintah. Bagaimana sih Bu peran pemerintah Bu dalam meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak tenaga kesehatan, terutama khususnya perawat Bu, baik di dalam negeri maupun bagi perawat migran yang bekerja di luar negeri, dan untuk memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan layak Bu. Ya. Sekali lagi kalau terkait dengan penempatan di dalam negeri, ini ranahnya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, kami kembali lagi ke dasar hukum yang, mengaturnya. Misalnya di Undang-Undang kita 18/2017 disampaikan bahwa sebelum bekerja, semua kelengkapan dokumen harus dipersiapkan dengan baik. Di situ salah satunya ada perjanjian kerja. Jadi sebetulnya sudah diatur apa saja hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Itu adalah bentuk pelindungan kita kepada perawat kita agar ketika bekerja itu sudah tahu hak dan kewajibannya yang harus mereka terima dan mereka lakukan, seperti itu. Kemudian juga mereka dipastikan mereka harus tetap sehat dengan medical check up, dengan pemeriksaan psikologi, seperti itu. Jadi, visanya juga visa kerja, bukan visa kunjungan atau lain. Jadi itu sih bentuk pelindungan yang bisa diberikan oleh pemerintah agar teman-teman kalau memang bekerja, ya sesuai dengan, persyaratan di dokumennya. Oke. Nah Ibu, terkait kebijakan Ibu, ada nggak sih Bu kebijakan khusus dari pemerintah untuk perawat sendiri nih Bu? Ya, kalau kita kan punya regulasi yang mengatur dari Kementerian Regulasi Indonesia, misalnya bahwa perawat yang, ingin bekerja itu punya surat tanda register STR dikeluarkan oleh KTKI. Nah, itu kan regulasi kita. Nah, itu yang harus kita penuhi juga, karena untuk dapat STR kan mereka uji kompetensi. Jadi teman-teman yang sudah punya STR kan berarti punya kompetensi. Betul betul. Nah, kita ngikutin juga, regulasi itu bagi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai perawat, ya harus punya STR tadi gitu. Karena itu melindungi dia juga bahwa mereka memang profesional sesuai dengan profesinya dan bisa bekerja ke luar negeri. Oke, nah Bu, dengan semakin berkembangnya teknologi nih Bu, dalam bidang kesehatan, bagaimana pemerintah mempersiapkan tenaga perawat agar dapat menguasai teknologi terbaru yang digunakan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya? Kalau sebagai contoh ya, karena kalau semuanya kan pasti aku nggak bisa jelaskan satu persatu. Tapi kalau contoh di skema government to government, yang ke Jerman itu, sebelum, mereka berangkat itu ada online namanya kegiatan Fakfur gitu ya, Fakfur. Moga saya nggak salah nyebutnya nih, ada Fakfur. Nah itu kita bisa Zoom, dengan perawat yang sudah ada di Jerman. Dia akan menunjukkan, ini salah satu upaya ya, agar dia sebelum berangkat udah tahu, oh teknologi yang digunakan tuh seperti apa. Dan kita juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah ada di sana, melalui, media sosial mereka, Instagram mereka, dan izin atas pemberi kerja, mereka kadang melihat, alat-alat yang digunakan. Nah, ini kan salah satu bentuk juga, anak-anak mengetahui teknologi ketika mereka di sana, apakah ada perbedaan yang sudah mereka kenal waktu, sedang pendidikan pelatihan di Indonesia,
dengan yang ada di luar gitu. Ini bentuknya dari kami seperti itu, kesempatan-kesempatan mereka berkomunikasi dengan ahlinya di luar gitu. Baik, sebagai contoh pandangannya ya Bu. Nah, apa saja Bu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga perawat agar sesuai dengan kebutuhan dunia yang terus berkembang? Kita membahas soal internasional nih. Iya, kami dari sekali lagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kami juga berkolaborasi, bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan. Intinya bahasa ini sangat penting selain tentunya skill mereka. Jadi skill mereka sudah dilakukan pendidikan sama lembaga yang punya kewenangan. Tapi bahasanya terkadang kan belum masuk di kurikulum pendidikannya. Nah, tugas kami mencoba berkolaborasi dan bersinergi agar diinsertkan kurikulum bahasa asing sesuai dengan negara tujuan. Selama ini sudah sebetulnya, tapi hanya 2 SKS. Nah, itu kurang kurang cukup ya. Jadi harus mulai dari awal masuk itu sudah menjadi pilihan mereka. Mereka diberi kesempatan memilih bahasa negara tujuan yang mereka inginkan dan itu dimulai dari awal. Jadi kalau itu dari awal sampai akhir, ya kurang lebih itu SKS bisa di atas 15 atau 16 SKS ya. Atau beda kalau hanya diberi 2 SKS tuh, kecuali anaknya belajar sendiri di luar program pendidikan. Iya. Tapi ini kan perlu biaya yang cukup besar. Nah, moga-moga sudah ada beberapa yang sudah memasukkan ya insert kurikulum di sebagai kelas internasional ya, yang ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, seperti itu. Kita juga berharap nanti kalau di sektor yang lain juga ada kontribusi seperti itu ya. Kebetulan kan ada di Korea itu kan manufaktur, perikanan, ada budidaya. Mereka supaya mereka juga waktu berangkat itu tidak hanya dimodali bahasa atau skill, tapi duanya paket lengkap. Betul, Ya, dengan kompetensinya. skill-nya dan bahasanya gitu. Dan juga tidak kalah penting adalah hak mental mereka. Mereka itu iya harus survive tuh ya. Harus banyak bertanya, jangan banyak diam, tidak boleh malu ya. Dan kalau kita tidak bisa malu bertanya ya sesat di jalan kan. Nah, ada keberanian-keberanian itu bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Oke, itu dia. Ibu, terakhir Ibu, ada nggak Bu harapan Ibu terkait dengan perkembangan kebijakan ketenaga kerjaan di sektor kesehatan? Terutama bagi perawat Bu, dan bagaimana masyarakat bisa berperan dalam mendukung kebijakan Ya. ini? Di belum semua negara tujuan penempatan kita bisa mengisi ya, karena kita ada beberapa selain bahasa, sertifikasi kompetensi ya, terutama di kawasan negara Timur Tengah dan Amerika, Kanada. Mereka membutuhkan sertifikasi profesi, prometrik dan NCLEX. Nah, ini kita yang belum memiliki di negara kita. Jadi itu memberatkan teman-teman karena harus menggunakan aplikasi sendiri milik negara tujuan penempatan dan biayanya cukup besar. Nah, kalau itu bisa difasilitasi oleh kementerian yang terkait, itu harapan kita melalui program-program bergabung dengan pendidikan mereka, include di situ atau subsidi dan sebagainya agar meringankan mereka dan mereka karena dibantu lebih semangat ya untuk bisa menyelesaikan ujian sertifikasi profesi mereka gitu. Karena tanpa itu kita tidak bisa lagi banyak ke negara tujuan yang kita inginkan, hanya masih terbatas di negara-negara tertentu saja yang bisa kita realisasikan, seperti itu. Baik, itu dia teman-teman, sudah selesai podcast pada hari ini bersama Ibu Dia. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih.